5 kesalahan ini paling sering terjadi kepada orang yang berhijrah. Bismillah, banyak orang berpikir bahwa hijrah itu adalah titik akhir. Padahal justru hijrah itu adalah titik awal menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, tidak sedikit dari kita yang setelah berhijrah malah terjatuh dalam perkara-perkara yang menghambat perjalanan hijrah ini. Nah, kali ini kita akan bahas 5 kesalahan yang sering dilakukan orang setelah hijrah. Yang pertama, sudah merasa paling benar sendiri. Setelah berhijrah, biasanya kita itu sering merasa jalan kita lah yang paling lurus. Dan kita sering meremehkan orang yang belum berhijrah. Padahal, hidayah itu milik Allah. Dan kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang. Bisa saja hari ini, orang yang lebih rendah dari kita, esok bahkan dia bisa jadi lebih mulia dari kita. Baru hijrah langsung semangat itu bagus. Tapi ingat, jangan sampai kita ini selalu merasa yang paling benar dan orang lain tuh salah semua di mata kita. Dan ingat, dulu kita juga nggak langsung paham. Dulu kita butuh pemahaman yang lembut, bukan penghakiman. Yang kedua, terlalu keras dalam menyampaikan kebenaran. Semangat dakwah itu bagus, tapi jika tidak disampaikan dengan hikmah dan kebaikan, maka justru akan membuat orang menjauh dari kebaikan. Dan ingat, Nabi SAW itu orang yang paling lembut dalam berdakwah, bahkan kepada orang yang paling membenci beliau. Jadi, bersikaplah bijak. Semangat terus dakwahmu, tapi lembutkan cara penyampaiannya. Yang ketiga, hijrah hanya fokus pada penampilan. Hijrah bukan hanya sekadar mengganti penampilan luar, tapi justru lebih dari itu. Ia adalah perubahan hati dan akhlak. Jangan sampai kita terlalu sibuk melihat hijrahnya seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Tapi kita lupa melihat akhlak dan bagaimana dia memperbaiki dirinya setiap hari. Nah, jika ada pertanyaan, apakah merubah penampilan itu adalah bagian dari hijrah? Jawabannya iya. Salah satunya iya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Benahi juga hatimu, sikapmu, dan akhlakmu. Ingat, baju syar'i belum tentu orangnya berakhlak syar'i. Yang keempat, meninggalkan teman lama tanpa alasan yang jelas. Banyak orang setelah berhijrah itu memutus semua hubungannya dengan teman-temannya tanpa alasan yang jelas. Tanpa memfilter yang mana teman yang baik, yang mana teman yang buruk. Padahal kita masih bisa berhubungan baik dengan mereka. Dengan catatan, tetap menjaga prinsip dan batasannya. Kita justru bisa jadi perantara hidayah buat mereka. Kita tunjukkan kepada mereka kalau kita adalah teman yang baik. Kita bisa mengarahkan mereka ke jalan yang baik. Ini dakwah. Terkecuali kalau memang teman kita itu selalu mengajak kita kepada maksiat. Tapi kalau cuma sekedar beda jalan, jangan dihapus. Kita tunjukkan kelembutan dakwah ini. Agar orang mau menerima dakwah ini. 5. Menganggap ujian itu adalah gagal dalam berhijrah. Nah, ini perlu kita pahami. Bahwa setelah hijrah, justru ujian itu akan datang bertubi-tubi sobat. Mulai dari masalah ekonomi, masalah keluarga yang menentang, kita kehilangan teman, dan banyak yang lainnya. Tapi ingat, ujian itu bukan karena Allah membencimu, tapi justru karena Allah mau mengangkat derajatmu. Dan Allah ingin menguatkan langkah hijrahmu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, yang artinya, apakah kamu akan dibiarkan berkata, kami beriman tanpa kalian diuji? Hijrah adalah perjalanan panjang. Dan di perjalanan panjang itu, pasti kita akan jatuh bangun. Dan yang terpenting, bukan seberapa sempurna kita setelah berhijrah, tapi seberapa teguh kita untuk terus berjalan. Walaupun pelan. Ingat, hijrah itu proses, bukan perlombaan siapa yang paling sempurna. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti,
teruslah berjalan. Pelan, tapi hijrah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.